Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali kita boleh berjumpa di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya, biarlah Bapak, Ibu, Saudara semua selalu dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, hingga kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang selalu berjalan di jalan yang lurus tanpa kesalahan. Terkadang kita mengalami teguran, didikan, atau peringatan dari Tuhan melalui berbagai macam cara, baik itu melalui firman-Nya atau melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun melalui pengalaman hidup yang tidak selalu menyenangkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali saat kita menghadapi teguran Tuhan, reaksi pertama kita adalah menolak atau merasa lelah. Kita mungkin berpikir, mengapa harus mengalami ini semua? Mengapa hidup ini terasa sulit? Namun firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 11 ini mengingatkan kepada kita semua untuk tidak menolak didikan Tuhan dan tidak bosan akan peringatannya. Didikan Tuhan bukanlah sebuah hukuman, tetapi wujud daripada kasih-Nya. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, Tuhan mendidik kita agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berkenan di hadapan-Nya. Tegurannya bertujuan untuk membentuk karakter kita, mengajarkan ketaatan, dan membawa kita untuk lebih dekat kepada-Nya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang murid Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati yang lembut dalam menerima didikan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan atau teguran, alih-alih menolaknya, marilah kita bertanya, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepadaku melalui semuanya ini? Dengan sikap hati yang benar, kita akan menyadari bahwa setiap didikan Tuhan membawa kebaikan dan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan kita bersama. Yaitu yang pertama, didikan Tuhan adalah tanda kasih-Nya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, Tuhan mendidik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya agar kita bertumbuh dalam kebenaran. Dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan tidak ingin kita tetap dalam kesalahan, maka Dia membimbing kita melalui proses yang seringkali tidak nyaman, tetapi sangat berharga. Poin yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah didikan Tuhan membawa pertumbuhan rohani. Sahabat-sahabat Tuhan, proses pembentukan yang Tuhan lakukan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti melalui firman-Nya, melalui pengalaman hidup, melalui pengalaman, atau bahkan melalui orang-orang yang berinteraksi dengan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita menolak didikan Tuhan, kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan iman. Poin yang ketiga yang kita renungkan di pagi hari ini adalah menolak didikan Tuhan berarti menolak berkat-Nya. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ingin menerima berkat Tuhan, tetapi tidak mau menerima proses didikannya.
Padahal keberhasilan sejati seringkali datang setelah melewati berbagai proses pembelajaran, baik dalam bentuk ujian hidup, kesulitan maupun teguran. Dengan menerima didikan Tuhan, kita sedang membuka jalan bagi berkat dan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan pagi hari ini adalah didikan Tuhan menghindarkan kita dari jalan yang salah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terkadang kita merasa nyaman dengan cara hidup kita sendiri. Tetapi Tuhan melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Melalui peringatan dan didikannya, Dia menuntun kita agar kita tidak jatuh dalam dosa atau keputusan yang merugikan. Jika kita mengabaikan peringatan Tuhan, kita bisa tersesat dalam jalan yang salah. Poin yang kelima yang dapat kita renungkan di pagi hari ini adalah belajar merendahkan hati dan taat. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap hati yang terbuka untuk didikan Tuhan mencerminkan kerendahan hati dan ketaatan. Orang yang sombong akan sulit menerima koreksi, tetapi orang yang rendah hati akan belajar dari setiap didikan dan bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menolak didikan Tuhan berarti menolak kasih dan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Sebaliknya, menerima didikannya dengan hati yang terbuka akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita selalu siap untuk belajar dari Tuhan, menerima tegurannya, dan bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat, memotivasi kita untuk senantiasa memiliki hati yang siap menerima setiap teguran dan didikan Tuhan, sehingga hidup kita diperbarui, sehingga hidup kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Oleh sebab itu, mari dengan sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan, kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini di dalam Tuhan, lakukan yang terbaik, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, siap untuk menolong, siap untuk memberkati seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Salam haleluya. Amin.